Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi bersama Pak Alfian Ramadan di sini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang seni lukis, yaitu masih materi yang kemarin untuk seni budaya kelas 9. Sebelum kita mulai, Pak Guru ingin kalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya Allah membukakan pintu hati kita dan dapat menerima semua ilmu yang apa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, yang selanjutnya Pak Guru ingin kalian untuk menyiapkan buku cetaknya terlebih dahulu ya, dan silahkan dibuka untuk materinya seni rupa. Melanjutkan yang kemarin, silahkan dibuka di halaman 13. Oke, kalau sudah, kita akan masuk ke dalam materi, yaitu seni lukis. Untuk kelas 9 akan membahas alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Oke. Di sini bisa kalian sambil simak bukunya. Media berkarya seni rupa 2 dimensi atau seni lukis meliputi bahan dan alat untuk melukis. Beragam pilihan alat, bahan dan media yang digunakan sesuai jenis dan gaya karya yang diinginkan. Berikut adalah media dalam berkarya seni lukis. Oke, media itu sama seperti alat dan bahan yang kita butuhkan dalam menggambar atau membuat seni lukis. Ya, di sini seperti yang ada di buku cetak kalian, di sini ada alat dan bahan berkarya seni lukis. Yang pertama yaitu pastel dan krayon. Ya, ini sudah tidak umum lagi menurut Pak Guru. Yang kedua yang jelas yang pastinya adalah cat warna. Tapi cat warna ini bisa digantikan kalau misalkan tidak punya, ini bisa digantikan dengan pastel atau krayon seperti itu. Kemudian yang ketiga kita harus punya kuas terlebih dahulu. Dan yang keempat ada pisau palet. Pisau palet ini untuk mengaduk cat warnanya itu supaya dia menyatu ya. Kemudian ada palet atau wadahnya, piringnya untuk kita naruh cat warna itu di mana ya, ini di palet ini. Dan yang terakhir adalah kanvas atau medianya, tempatnya kita untuk menggambar itu atau melukis itu dia di dalam kanvas atau buku gambar seperti itu. Oke. Yang selanjutnya jenis lukisan, teknik dan bahan yang digunakan dalam berkarya seni lukis. Oke, bisa dilihat di sini ada jenis lukisan dan teknik ya, jenis lukisan, teknik dan bahan yang digunakan. Oke, jadi ada beberapa teknik ya dalam lukisan, dalam melukis itu. Yang pertama adalah lukisan cat air atau akuarel. Gambarnya ada di buku cetak kalian ya. Bahan yang dipakai dalam teknik ini adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Jadi cat airnya itu dicampur dengan air supaya dia warnanya tidak terlalu mengental seperti itu. Teknik akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Nah, medianya untuk teknik ini adalah kertas. Nah, biasanya kalau misalkan kita praktik melukis itu, kita nggak punya kanvas, kita bisa menggunakan kertas, tapi kertas gambar yang tebal, supaya dia cat airnya itu tidak tembus ke belakang gitu. Yang kedua adalah teknik mozaik. Dilihat pada bukunya teknik mozaik. Teknik mozaik adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Bahan ini antara lain pecahan keramik, porselen, potongan kertas, atau bisa juga batu yang berwarna-warni. Mozaik yang memakai potongan-potongan kayu sebagai bahan lukisannya disebut intarsia. Ya, jadi di buku kalian itu ada contoh gambar lukisan mozaik ini. Jadi lukisan mozaik ini kita akan membentuk sebuah lukisan itu dengan menggunakan pecahan kaca. Jadi pecahan kaca yang berwarna-warni itu kita susun sehingga dia membentuk lukisan. Seperti itu untuk penjelasan dari lukisan mozaiknya. Oke, yang selanjutnya yaitu lukisan kaca.
bisa dilihat di buku cetaknya. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya, sehingga membentuk lukisan. Lukisan kaca pertama kali dikembangkan pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari Jadi penjelasan dari lukisan kaca itu, misalkan ini adalah lukisan satu, kalian bisa lihat di buku kalian. Ini misalkan ada lukisan dari wayang, yang kemudian ini adalah lukisan dua atau kaca kedua. Ini kaca satu, ini kaca dua. Jadi kaca satu ini adalah gambarnya wayang, dan kaca dua adalah gambar frame dari wayang tersebut. Nah, ini ketika dia dijadikan satu seperti ini, berdiri atau berjajar atau berbaris seperti ini, dia akan terlihat seperti lukisan yang nyata, lebih hidup seperti itu. Nah, itu untuk penjelasan lukisan kaca. Yang selanjutnya yaitu batik. Ya. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin inilah membentuk titik garis, bidang, ataupun ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup di kelarutan pewarna. Jadi lukisan batik itu seperti yang digambar ini, seperti yang ada digambar di buku kalian. Ketika kita akan melukis batik ini seperti ini, batik yang ada di baju Pak Guru ini, dia menggunakan alat itu namanya adalah canting, ya, namanya adalah canting. Dia akan dicelupkan ke dalam tinta, kemudian dia akan kita goreskan warnanya seperti ini. Misalkan ini bintik-bintik atau mengikuti pola yang sudah dibuat sebelumnya, seperti itu. Ya, ini adalah teknik dalam melukis. Yang selanjutnya yaitu prosedur berkarya seni lukis. Nah, jadi sebelum kita melukis, kita harus paham dulu nih prosedurnya atau tata caranya. Tata cara melukis itu seperti apa? Nah, kita harus paham. Nah, di sini yang pertama untuk prosedur berkarya seni lukis yaitu adalah memunculkan gagasan. Apa sih gagasan itu? Kita lihat di buku cetak kalian. Untuk memunculkan gagasan kreatif bisa didapatkan dari apa yang kita lihat di buku seperti itu di sekeliling kita, misalnya dengan yang pertama mengembangkan imajinasi, apa yang kita pikirkan atau dari pengalaman orang lain. Jadi kita bisa mengembangkan ide kreatif kita itu dari imajinasi. Kalian kan sering ya berimajinasi, misalkan kalian berandai-andai nanti kalau misalkan sudah besar cita-citanya ingin menjadi pilot atau ingin menjadi dokter. Kalian berandai-andai, tapi ide kalian itu kalian tuangkan di dalam lukisan seperti itu. Kemudian yang kedua, melihat objek secara langsung, misalnya pasar, pantai, atau pegunungan. Jadi yang kedua ini, kalian melihat secara langsung, misalkan di depan mata kalian itu ada kegiatan pasar, yaitu kalian bisa langsung mulai melukis. Seperti itu. Yang ketiga yaitu melihat dari buku, majalah, internet, serta dokumen lain tentang lukisan. Jadi kalian bisa seperti mencari inspirasi gitu ya. Kalau kalian sekarang tuh gampang banget cari inspirasi tentang lukisan, kalian tinggal buka Google tentang kita mau cari lukisan apa, dan kita bisa meniru apa atau setidaknya tidak meniru, tapi mengembangkan gitu setidaknya. Mengembangkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi kita tidak sepenuhnya untuk mengcopy paste hasil karya orang lain seperti itu. Supaya apa? Supaya kita memunculkan ide kreatif kita dalam pembuatan seni lukis atau dalam melukis itu, ide kita itu tersalurkan dengan bagus seperti itu. Kemudian yang keempat, mengunjungi museum atau kegiatan seni lukis di sekitar. Nah, jadi ide itu sebenarnya ide itu bisa dimunculin di mana aja, dari mana aja. Asalkan kalian dapat mengutarakan apa yang kalian pikirkan, ide atau sebuah gagasan itu bisa dapat kalian utarakan seperti itu. Yang penting intinya kalian berani mencoba seperti itu. Kalau misalkan kalian tidak berani mencoba, bahkan kalian tidak pernah tahu hasilnya nanti seperti apa. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu membuat sketsa. Ya, di sini perhatikan ya, membuat sketsa. Sketsa adalah gambar awal yang dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Jadi gini intinya. Sketsa itu adalah gambar awal, artinya pola
pola yang akan kita gambar. Misalkan kita sedang ingin menggambar gunung, berarti dia itu garisnya seperti apa sih gunung itu. Kita buat dulu seperti apa garis gunung itu seperti apa. Terus kemudian biasanya kalau kalian tuh suka ngandai-ngandai gitu kan, ada gunung, ada sawah, terus itu ada jalan, ada burung bentuknya M gitu kan. Nah, itu tolong dihilangkan cara menggambar seperti itu gambaran klasik yang anak TK punya gitu kan. Kalian kan sudah SMP gitu. Jadi tolong kita akan mengembangkan kreativitas kalian gitu. Yang selanjutnya yaitu menentukan media berkarya. Nah, medianya kalian mau menggunakan apa nih? Biasanya kalau kalian sudah pernah melukis di atas papan talenan, kemudian sekarang kita akan mencoba menggambar di atas karton misalkan, atau menggambar di atas kanvas itu. Nah, itu medianya yang harus kita tentukan, dan jangan lupa alat dan juga disiapkan. Tadi kita sudah menjelaskan alat dan bahannya ya. Oke, yang selanjutnya yaitu menentukan teknik. Nah, tadi tekniknya sudah Pak Guru jelaskan ya. Tekniknya itu tadi ada teknik akuarel, teknik plakat, teknik goresan, kemudian ada teknik tebal dan bertekstur, atau teknik timbul atau mozaik. Jadi kalian bisa tentukan tekniknya dulu. Tekniknya apa yang ingin kalian gunakan seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Jadi menyempurnai itu ada dua tahap. Yang pertama mewarnai sketsanya terlebih dahulu dengan goresan tipis pada objek pokok. Ya, jadi misalkan kalian ingin menggambar sebenarnya inti objeknya itu adalah bunga, ya berarti kalian silahkan untuk menebalkan warna bunganya terlebih dahulu. Seperti ada yang digambar ini ya. Yang kedua yaitu menyempurnakan lukisan dengan kontur, penyinaran atau spotlight, penegasan, dan penentuan gelap terang. Nah, jadi perlu tuh yang namanya penentuan gelap terang dalam sebuah lukisan itu sangat penting ya. Mewarnai dan menyempurnakan itu sebagai tahap terakhir dalam menyempurnakan dan mewarnai lukisan. Seperti itu. Ya, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Pak Alfian akhiri dulu sampai sini dulu pertemuan kita. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanyakan Pak Alfian di Classroom. Ini emailnya, email Pak Alfian, atau bisa langsung WhatsApp. Kemudian bisa menghubungi Pak Alfian jika ada yang ingin ditanyakan dan yang belum jelas. Intinya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika kita mau berusaha ya. Ingat anak-anak, Allah tidak tidur, Allah Maha tahu segala apapun yang kita lakukan. Jadi jika kalian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ya, apapun caranya, insya Allah di kemudian hari itu kalian akan merasakan manfaatnya sendiri. Oke, Pak Alfian bisa jamin kalian semua akan menjadi anak yang sukses dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Seperti itu. Baiklah, kalau begitu Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.